Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeti Husnul Khotimah. Kali ini kita akan belajar tentang ikatan kimia. Sebelum kita melanjutkan pada materi pembelajaran ikatan kimia, perlu kita ketahui kaitan ilmu kimia dengan ilmu lainnya. Ilmu kimia sangat erat kaitannya dengan bidang ilmu pengetahuan lainnya. Perkembangan di berbagai bidang sains yang lain sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu kimia. Misalnya yang pertama, hubungan ilmu kimia dengan teknologi informasi. Para ahli terus meneliti dan mengembangkan bahan terbaik yang digunakan pada berbagai produk, seperti baterai untuk smartphone dan kabel serat optik. Ilmu kimia juga berhubungan dengan bidang kesehatan. Pengembangan obat-obatan dengan komposisi tertentu dipelajari dalam bidang kimia farmasi. Selain itu, ilmu kimia juga berhubungan dengan bidang pertanian. Pupuk dan pestisida yang digunakan dalam bidang pertanian juga merupakan produk yang melibatkan ilmu kimia dalam proses pembuatannya. Ilmu kimia dan biologi juga berkaitan. Kajian ilmu biologi juga tidak lepas dari ilmu kimia. Misalnya, proses fotosintesis pada tumbuhan yang melibatkan reaksi kimia di dalamnya. Wah, ternyata kimia sangat berkaitan ya dengan ilmu-ilmu lainnya. Nah, sekarang mari kita mempelajari tentang ikatan kimia. Perhatikan benda-benda yang ada di sekelilingmu. Misalnya, garam dapur, air. Nah, benda-benda itu mengapa sih mereka bisa bersatu? Nah, mereka bisa bersatu itu karena saling berikatan satu sama lain. Air tersusun atas unsur hidrogen dan oksigen, sehingga membentuk molekul H2O. Nah, molekul H2O ini saling berikatan lagi dengan molekul H2O lainnya, sehingga terbentuklah air yang bisa dilihat wujudnya. Garam dapur atau NaCl tersusun atas ion-ion Na dan Cl. Na dan Cl ini berikatan membentuk ikatan ionik. Apa itu ikatan ionik? Bagaimana proses terjadinya? Dan apa itu ikatan kovalen? Dan bagaimana proses terjadinya? Ikatan ionik merupakan ikatan kimia yang terjadi akibat adanya gaya tarik elektrostatis dari anion atau ion negatif dengan kation atau ion positif, sehingga terbentuklah ikatan kimia. Biasanya ikatan ion ini terdiri dari unsur-unsur logam dengan unsur-unsur non-logam. Akan tetapi, tidak semua ikatan yang terjadi antara unsur logam dan non-logam itu adalah ikatan ion. Sedangkan ikatan kovalen adalah ikatan kimia yang terjadi akibat adanya pemakaian bersama elektron. Nah, dalam hal ini biasanya ikatan kovalen terjadi antara unsur-unsur non-logam. Contoh senyawa dengan ikatan kovalen diantaranya H2O, HCl, HF, Cl2. Lalu, bagaimana perbedaan sifat-sifat senyawa-senyawa dengan ikatan ionik dan ikatan kovalen? Ikatan ionik biasanya berwujud padat dan rapuh, sedangkan ikatan kovalen biasanya berwujud gas. Ikatan kovalen titik didih dan titik leburnya cenderung rendah, sehingga bersifat volatil. Senyawa ionik larut dalam pelarut polar, sedangkan senyawa kovalen larut dalam pelarut nonpolar pada umumnya. Senyawa ionik dapat menghantarkan arus listrik dalam bentuk lelehan dan larutan karena terdapat ion-ion yang dapat bergerak bebas. Sedangkan untuk senyawa kovalen tidak dapat menghantarkan arus listrik, khususnya kovalen nonpolar. Apa itu ikatan logam? Bagaimana proses terbentuknya ikatan logam? Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk antara unsur-unsur logam. Ikatan logam terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara ion positif dari atom logam tersebut dengan elektron-elektron yang berada di sekelilingnya. Senyawa-senyawa logam mempunyai titik didih dan titik leleh yang tinggi. Cukup sekian, sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.